Sucikan diri. Memperbanyak amal soleh. Mempererat ukhuwah untuk meraih derajat takwa. Muliakan hati di bulan suci. Bersama Umat TV, cahaya umat dan bangsa. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. Merinding ya. Kenapa benar sih? Terharu. Mohon maaf ya. Saya memang agak melo orangnya. Masya Allah. Saya sangat bangga Bisa bertemu ya. ya bertemu dengan Syekh ini. Sebetulnya tadi tuh pertemuan dengan Syekh ini memang di luar dari rundown kami. Saya sudah ambil resiko kalau kita berhenti di sini bertemu dengan Syekh, pasti kita akan sampai ke Lampung itu pagi. Sementara di pagi hari di Lampung kita akan langsung ada acara baksos. Tapi saya ambil resiko itu untuk bertemu dengan Syekh, untuk ayo tim, oke, saya oke kan untuk bertemu. Dan Masya Allah keputusan itu sangat tepat. Ternyata hanya mendengarkan lantunan suaranya aja dan sedikit nasihat dari Syekh kita ini yang usianya Masya Allah masih sangat muda ya, itu sudah sampai menyentuh ke hati. Dan mudah-mudahan para umi-umi, bunda-bunda di seluruh Indonesia terinspirasi dan jangan putus asa, karena doa kita untuk anak-anak kita itu sangatlah penting. Ini buktinya dari seorang umi yang katanya tomboy dan memang background agamanya tidak banyak gitu ya, bisa melahirkan seorang putra yang sangat luar biasa. Masya Allah. Bila Allah berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Jika Allah berkehendak,
kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka umi-umi, bunda-bunda, mami-mami mitong yang ada di sini, jangan putus asa untuk berdoa untuk anak kita. Amin. Insya Allah, termasuk anak saya juga. Amin insya Allah. Nah, terima kasih banyak Syekh atas nasihatnya, dan pertemuan yang singkat ini sangat bermanfaat untuk kami, terutama perjalanan kita ini di Roadshow Sumatera dalam acara syiar Totok Punggung. Kami lebih bermakna, Masya Allah, berada di Pekanbaru. Alhamdulillah. Semoga berkah bunda. Dan doakan untuk saya, mohon doanya supaya kami sampai ke acara kami di Lampung pagi, kami dalam keadaan sehat dan bisa beramal. Selamat ya. Iya, melanjutkan syiar kami di ujung Sumatera ini, akhir dari London kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perjalanan kita kali ini mencapai kota Pekanbaru. Kami kami ini dari komunitas Totok Punggung Indonesia yang diwakili oleh kelompok Mitong Umi. Kelompok Mitong itu adalah kelompok mami-mami Totok Punggung. Masya Allah. Kami itu semua wanita Umi. Ya. Nah, di sini kami memang sering melakukan perjalanan. Insya Allah akan terus berkelanjutan setiap program tahunan kami untuk keliling Indonesia, bahkan luar Indonesia, untuk syiar Umi, syiar tentang Totok Punggung. Totok Punggung itu sendiri untuk menyehatkan umat tanpa obat Umi. Insya Allah dengan cara yang sederhana, kita coba untuk menyampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, untuk menyehatkan diri dan keluarganya dengan cara terapi Totok Punggung. Nah, perjalanan kami ini Umi sudah berawal di tanggal 15 Januari. Ya, kami start dari Bekasi menuju Tangerang, lanjut ke Lampung. Di sana ada Baksos. Baksos kami itu tentang pelayanan Totok Punggung dan bagi-bagi herbal gratis. Lanjut perjalanan kami ke Jambi, menemui Gus di sana juga dengan terapinya sendiri. Beliau melayani kesehatan bagi calon-calon tentara Indonesia yang mempunyai kelainan kesehatan seperti buta warna dan lain-lain. Oh iya? Ya, jadi bisa diterapi dulu di situ, baru daftar ke tentara. Lanjut perjalanan kami ke Solo, ketemu dengan Dr. Ola. Dr. Ola itu salah satu praktisi Totok Punggung, tapi juga seorang dokter Umi. Ya, dari sana kami lanjut ke Padang, bertemu dengan satu keluarga luar biasa di sana, juga melakukan pelayanan Totok Punggung. Lanjut ke Bukit Tinggi, selanjutnya ke Medan. Nah, di Medan juga kami menemui beberapa anak-anak yatim di sana, melakukan baksos juga Totok Punggung, dan sedikit berbagi dengan mereka. Lanjut kami ke Aceh. Nah, di Aceh banyak sekali kegiatan di Aceh Bun. Alhamdulillah sudah terlaksana di sana, pelatihan baksos, bagi-bagi dengan anak-anak yatim. Nah, kami lanjut ke balik ke sininya, kami mampir ke Langsa, ke tempat rumah tahfiz Quran. Nah, beberapa tempat tahfiz Quran juga kami kunjungi, tapi memang tidak ada kegiatan, hanya silaturahmi aja Umi. Nah, dari sana kami melakukan pelayanan. Kebetulan di sana juga ada anak-anak yatimnya. Dari sana kami perjalanan langsung ke sini ya. Iya, langsung kita langsung ke sini. Masya Allah, sekarang alhamdulillah bertemu di sini di Pekanbaru dengan
Syekh Rashid. Nah, ini pada Hafiz, beberapa ya. tahun yang lalu ini adalah Hafiz cilik yang sangat terkenal ya, viral di Indonesia Masya Allah. ini, Masya Allah Umi. Masya Allah. Nah kami tuh sangat tertarik tentang Syekh Rashid ini Umi. Kebetulan sekarang melalui perjalanan mitong, melalui terapi otot punggung, alhamdulillah Allah pertemukan kita ya Umi ya, Masya Allah ya. Sebelumnya kami bertanya lebih lanjut ya supaya lebih akrab Umi. Kami perkenalkan diri, saya sendiri dari Rosi Totok Umi namanya, dari Karawang dan dari Karawang HNB Terapi. Nah kami sebenarnya ada 8 personil. Nah yang 3 orang sudah kembali ke asalnya, mereka dari Aceh 1, dari Papua 1, dari Bandung 1. Ya, jadi sisa ini tinggal berenam. ya. Nah, ini kami perkenalkan ini Umi ini udah kenal ya dari Tangerang. Jadi Umian dari Tangerang. Selanjutnya ini Saya Bunda Titin dari Semarang, Jawa Tengah. Masya Allah. Selanjutnya Saya Momi dari Bogor. oh dari Saya- Bogor ya. Saya Nosi dari Lampung, Pesawaran. Jadi kami tinggal segini silaturahmi dengan Umi. Nah Umi bisa nggak Umi tolong ceritakan nih kenapa ya memang dulu kami tuh tahu ya untuk merefresh kembali sampai putranya yang sangat luar biasa ini mendapatkan gelar Syekh gitu, seperti apa Umi? Ini kita mau mulai dari mana dulu nih? Umi perkenalkan deh Umi dulu deh. Jadi saya ini ibu dari 6 orang anak bernama Yulia Sofiani dan saya sudah mempunyai putra putri 6 dan ini adalah anak paling bungsu. Ini anak yang boleh dibilang tidak diinginkan lagi kehadirannya, tapi Allah kasih lagi rezeki itu gitu dan lahir ini. Dan dari bayinya itu Syekh Rashid ini sudah membawa talenta yang tidak banyak dibawa anak-anak. Satu-satunya anak yang lahir secara sesar dan dari umur 6 bulan itu, bukan 6 bulan, seminggu tuh udah nampak dia udah bisa tengkurap sendiri dalam bedung. Bayangin anak bayi dalam bedung bisa tengkurap sendiri, gimana coba gitu. Baru seminggu nih. Nah 2 bulan itu udah bisa tengkurap, 3 bulan udah ngangkat leher bersih nih, tegak. 4 bulan itu udah belajar duduk, dan 5 bulan itu sudah naik di apa sih namanya itu, gerobak bulat. Nah udah lari sana sini, dan umur 6 sama 7 bulan udah pada jalan, udah pintar jalan dan udah lincah, tumbuh gigi, pintar jalan, pintar ngomong, itu berebut semua. Nah berebut semua, ya dari situlah taunya bahwasanya anak nih mempunyai kelainan lah gitu dari anak-anak yang lain. Keistimewaan. Kan kalau orang bilang dulu kelainan gitu. Iya. Nah dia hobinya ngambil Al-Quran, bawa Al-Quran ke sana kemari, yang katanya mau perang segala macam. Ini dia bisa tahu itu perang Uhud segala macam, dan perjalanan Rasulullah SAW dia tahu semua. Dan rumah itu rumah besar, dia sibuk menulis kaligrafi Allah Muhammad, lengkap dengan menara Masjid Nabawinya. Nah ya sedikit ada penolakan sih dari keluarga-keluarganya, dari bapaknya, dari kakak-kakaknya. Tapi saya selaku ibunya berusaha mencari pencarian untuk sosok anak saya. Siapa sih anak ini sebenarnya gitu loh. Kenapa anakku bisa seperti ini? Menjumpai psikologi, beberapa orang pintar, sampai ke dukun, sampai di ruqyah, tapi tetap tidak mendapatkan hasil. Berjalannya waktu, ya saya berpindah dari satu masjid ke masjid lain karena hanya pilihan dia tuh hidupnya hanya di masjid. Itu lebih aman bagi dia. Dan terjadilah perpisahan rumah tangga saya dengan bapaknya karena ada penentangan. Saya berusaha sendiri mengikuti talenta dia, kesana kemari.
dan sampailah di pentas Hafiz Indonesia RCTI. Dan ilmu agama ini tidak dari saya, karena Syekh Rashid ini terlahir dari seorang ibu yang tomboy yang tidak mengenal agama sama sekali. Kalau boleh agama itu ya Islamnya Islam KTP doang. Tapi Allah kasih titipan anak yang seperti ini dari 6 orang bersaudara. Nah, sampai ke sininya, Masya Allah, Tabarakallah, ketika di Hafiz Indonesia ada nuansa lain, ada nuansa berbeda, termasuk di orang TV sendiri gitu loh. Seorang anak yang masih umur 7 tahun bisa dengan berbagai irama membawakan bacaan Al-Quran dengan indahnya, dan disitulah Syekh Ali Jaber terkesan dan memberikan gelar Syekh Rashid. Nah, Masya Allah. Nama aslinya pun namanya sebenarnya itu Gilang Sabta Prima. Gilang Sabta Prima. Oh. Nah, Gilang Sabta Prima. Sabta Prima. Nah, itu pada tahun 2014. Nah, saya 2015 ikut lagi ke aksi Indosiar Junior. Di situ dia nggak dapat lagi juara 1. Dan kalau untuk membimbing, mendidik, kayaknya nggak Umi deh yang mendidik. Backgroundnya salah. Kalau seorang anak backgroundnya ibu, ini terbalik. Ibu backgroundnya anak. Gitu. Jadi posisi Umi di sini hanya mendampingi saja. Tidak kalau untuk agama ya. Tapi kalau untuk ini seorang ibu, sehebat apapun Allah memberikan ilmu kepada anak tersebut, tapi fitrahnya ini adalah ibu. Iya. Bagaimanapun anak harus tunduk kepada ibunya, kan gitu. Nah, sampai saya di sini, ya dia mencari guru sendiri, belajar sendiri. Ya itulah yang bisa cuma Masya Allah Umi ya. Mungkin ini salah satu doa Umi di masa lalu yang Umi pernah ungkapkan dan Umi mungkin sudah lupa ya, dan dikabulkan berupa seorang putra yang luar biasa Umi. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Dan sedikit ada ungkapan dari Syekh Rashid yang sudah Masya Allah ya, sudah tumbuh membesar ini. Apa Boleh motivasi sedikit orang, motivasi untuk penerus-penerus yang cilik-cilik itu untuk bersemangat gitu. Syekh Rashid aja bisa mencapai ini. Terus sedikitlah nanti kita dikasih kesempatan untuk mendengarkan lagi motivasinya. Iya, untuk apa, rasa rindu kami itu terobati gitu, seperti yang dulu Syekh pernah lantunkan ya. Coba perkenalkan dulu Syekh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Allahumma ya ahad shalli ala Ahmad wa ala khalifatukal mahdi ya ahad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma shfi mardal muslimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum itu mohon maaf jika pemirsa yang melihat video ini melihat kondisinya tidak mengenakan, karena salah satu ciri daripada penuntut ilmu itu adalah nggak pernah lewat ataupun tidak pernah lulus daripada yang namanya ujian. Sehebat apapun dia mengelak, sehebat apapun dia berlindung, tetap Allah akan memberikan ujian itu. Dan kami mendapatkan ilmu daripada guru-guru kami. Ujian bagi para penuntut ilmu itu adalah ujian naik kelasnya dia, kenaikan makomnya dia. Jadi kalau dia kuat menerima semua ujian itu, berarti makomnya sudah mulai naik, Jadi para pemirsa, Rashid sangat mengharapkan sekali doa daripada pemirsa sekalian, karena mungkin doanya Rashid tidak diijabah, mungkin doanya Rashid tidak didengar oleh Allah karena banyaknya dosa Rashid pribadi. Jadi doanya orang yang menonton video ini insya Allah pasti makbul semua. Doa bunda-bunda yang ada di sini makbul semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati ujian-ujian ini, terutama di negara kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Covid. Mudah-mudahan Allah segera hindari ya. Allah manfa'anil bala wal ghala wal waba. Nama Rashid pribadi panjang adalah Muhammad Abdul Rashid
Nah, jadi Rashid lahir di Pekanbaru tahun 2007 tanggal 26 April. Ya, sebagaimana yang sudah Umi Rashid ceritakan tadi, ya mungkin menurut Umi itu kelainan ya, zaman dahulunya, tetapi menurut pandangan para wali-wali Allah yang soleh dan arifin, itu adalah salah satu karamah. Jadi harus kita bedakan pemirsa sekalian, al-karamah wal mu'jizah wal ma'unah. Kepada siapa mukjizat itu diturunkan? Itu kepada para rasul dan kepada para nabi. Sedangkan karamah itu diberikan kepada hamba-hamba yang soleh. Nah, karamah itu biasanya khusus untuk para wali. Sedangkan Rashid sendiri mencalonkan diri sebagai wali itu nggak pernah. Malah berat mencalonkan diri sebagai wali. Jadi ulama saja itu sudah cukup gitu. Tapi itulah kemuliaan yang harus Rashid syukuri daripada Allah Subhanahu wa taala. Rashid ini punya saudara ada 6. Yang alhamdulillah yang satu-satunya sangat, kalau dalam bahasa Arabnya itu atau bahasa kitanya, sangat mendalami banget dalam ilmu agama itu Rashid pribadi. Ya mungkin Rashid paham karena semua saudara-saudara Rashid ada yang fokus di bidangnya sendiri. Ya, Rashid dari kecil sampai Umi ya capek mengikuti kemana-mana, tapi alhamdulillah sampai sekarang Umi dan Rashid sendiri berusaha istiqomah di jalan Allah ini. Jadi Rashid itu pengalaman lombanya cuma 2 kali ikut aja. Pertama kali sama di mana tuh, di sebelum ke RCT yang surah Ar-Rahman, Ciledug. dia di Ciledug. Ciledug daftar sendiri, Juara sendiri. Ya alhamdulillah juara sendiri. Waktu rumah kaget kok tiba-tiba ada paket piala sama Quran. Pasti oh itu piala waktu juara lomba di Ciledug. Nah semenjak itu ada sempat ikut lomba lagi di sini, bukan baru dulu ikut lomba nih sebelum ke Hafiz, ada ikut lomba sama kawan sekolah. Tapi waktu itu Rashid nggak juara, tapi alhamdulillah bersyukur udah pernah ikut lomba. Nah di Hafiz Indonesia ikut lagi. Nah itu yang keinginan Rashid, Umi Aceh mau ikut ke sini gitu. Padahal hafalan Rashid waktu itu masih berapa juz, nggak banyak, cuman hafal 3 atau 4 juz waktu itu. Dengan bermodalkan hafalan 3 juz, audisi lolos, dan Allah juga memberikan nikmatnya Rashid hanya sampai di juara 6 besar ya. Nah tapi Allah memberikan karunia lagi waktu tahun 2015 itu ikut lomba aksi junior, lomba Akademi Syiar Indonesia. Ikut dakwah di situ bersama kawan-kawan yang beberapa babak ya, berbagai daerah juga. Satu lagi ada yang mereka bagus tapi kok banyak yang nggak masuk ke babak final, cuman Acit. Padahal Acit waktu itu sempat 2 kali gagal. Tapi Acit percaya, insya Allah selalu percaya bahwa itu Allah mungkin pengen ngasih yang terbaik. Nah juara 1 di aksi Indosiar tahun 2015, dan alhamdulillah dari 2 lomba itu semenjak itu lagi Rashid nggak mau yang namanya lomba udah dulu, yang namanya ceramah udah dulu, karena lama kelamaan semakin banyak Rashid ikut lomba semakin berkurang juga ilmu yang Rashid punya. Jadi Rashid nggak mau ilmu Rashid berkurang, hafalan Rashid juga berkurang. Jadi pada masa-masa dari mulai selesai lomba ya sampai di undangan itu pun gak pernah ninggalin yang namanya murojaah, pasti di absen selalu sama Umi. Udah murojaah belum? Murojaah dulu. Kalau nggak bisa 5 juz 3 atau 4 3 2 1. Dan alhamdulillah berkat didikannya Umi, alhamdulillah sampai sekarang Rashid masih bisa istiqomah. Jadi buat para pemirsa sekalian, bersyukur nih kita punya orang tua.
karena mungkin banyak orang tua kita, kawan-kawan kita yang nggak ada orang tua, nggak bisa merasakan kasih sayangnya orang tua. Ya bersyukurlah. Nah itulah sedikit pengalaman dari Rashid ikut lomba, mulai dari daftar sendiri, juara sendiri, habis itu juara lagi di aksi junior. Tapi alhamdulillah. Kalau untuk saat ini mungkin banyak yang bertanya, Rashid sekolah nggak? Sekolah. Rashid belajar nggak? Belajar. Karena ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Itu yang dikatakan oleh salah seorang ulama dalam manzumahnya. Belajarlah karena tidak pernah seseorang itu dilahirkan dalam keadaan langsung berilmu, nggak pernah. Nah, jadi wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Ya. Jadi nggak mungkin orang berilmu itu bersahabat dengan orang bodoh. Ya. Jadi Rashid tetap belajar, bertemu dengan guru-guru. Mungkin editornya bisa dinampakin foto Rashid bersama guru-guru menunjukkan Rashid sampai saat ini masih belajar. Karena banyak di YouTube juga mempertanyakan sanad Rashid kemana. Nah, ada perkataannya kan, perkataan oleh salah satu ulama, al-isnadu minad din, walau lil isnad laqala ma sya'u ma sya'. Isnad itu sebagian daripada agama. Asnada yusnidu isnadan. Isnad itu artinya menyandarkan. Ini isnad Rashid ilah sandar gitu. Jadi kalau menuntut ilmu kita harus memiliki sandaran. Dan ini juga kalau mungkin bunda-bunda yang ke rumah tahfidz, ini pesan dari Rashid yang Rashid ambil dari guru Rashid, usahakan rumah tahfidz gurunya itu bersanad. Jangan sampai kemasukan khawarij. Khawarij itu apa kata Nabi? Itu akan ada muncul di mana di masa bila mana orang itu menghafal Quran, ya Qurannya itu sampai Nabi memisalkan cuma sampai lehernya doang, mereka tidak mengamalkan. Salah satu contoh khawarij itu adalah pada masa Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Itu dibunuh oleh seorang khawarij yang khawarijnya itu tersebut menghafal Quran. Siapa? Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ibn Muljam itu dia penghafal Quran. Ya, penghafal Quran yang bila mana diiming-iming hadiah dengan syarat harus membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Itu yang harus kita hati-hatikan. Kita mau negara kita ini terbebas dari hal-hal itu, maka dalam menjadi guru tahfidz harus hati-hati, harus selektif. Nah, sanad di sini bukan hanya sanad hafalannya, tapi sanad pemahaman. Nah, jadi tidak boleh misalnya guru tahfidz itu menyebarkan pemahaman-pemahaman yang sesat, bisa berbahaya itu. Tapi warisilah pemahaman yang benar sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana diajarkan para ulama dengan ajaran yang benar. Maka insya Allah semua yang ada di Indonesia ini berkah dengan Al-Quran, dengan pemahaman yang benar. Itu saja buat dari Rashid pribadi, dan buat kawan-kawan atau para pemirsa yang ingin menghafal Quran. Ini Rashid sampaikan pesan yang ini pernah Rashid alami. Menghafal itu gampang. Mungkin dalam sehari kita bisa menghafal 5 atau sampai 10 halaman. Tapi ketika mengulang maka harus siap-siap mental. Dan ingat teman-teman, orang yang menghafal Quran adalah orang yang dipilih Allah. Jadi kalau sudah dipilih Allah harus bersiap-siap mental, bersih-bersih hati dari segala hal yang membuat kita kotor. Saja Umi-umi, bunda-bunda, mami-mami mitong yang ada di sini, jangan putus asa untuk berdoa untuk anak kita. Amin. Insya Allah, termasuk anak saya juga. Amin insya Allah. Nah, terima kasih banyak Syekh atas nasihatnya, dan pertemuan yang singkat ini sangat bermanfaat untuk kami, terutama perjalanan kita ini di Roadshow Sumatera dalam acara syiar Totok Punggung. Kami lebih bermakna, Masya Allah, berada di Pekanbaru. Alhamdulillah. Semoga berkah dan doakan untuk Syekh, mohon doanya supaya kami sampai ke acara kami di Lampung pagi, kami dalam keadaan sehat dan bisa beramal. Selamat ya. Iya,
melanjutkan syiar kami di ujung Sumatera ini, akhir dari Ramadan kami ya. Insyaallah. Tafadhal Syekh. Iya. الفاتحة كما نبه أسلافنا الصالحون إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذرية أجمعين ثم إلى روح ساداتنا آل بعلوي وأصول وفراهم ثم إلى روح الأئمة الأربعة وإلى روح الأئمة التسعة وإلى روح الأئمة المسلمين وإلى روح العلماء العاملين ثم إلى روح المسلمين والمسلمات أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها والفاتحة كما نوى صاحب الحاجة بإذن الله الفاتحة. Amin insyaallah qabul hajat. Jangan, intinya satu pesan daripada masyayikh kita semua, sholawatnya itu diperbanyak. Karena mungkin bisa jadi dalam perjalanan kita ada hal yang tidak kita inginkan, maka bersolawat. Jangan lupa berzikir sebagaimana sudah diajarkan Nabi. Ketika jalannya itu menurun, ini bacanya apa, jalan mendaki apa bacanya. Dan ingat, sebelum berkendara selalu mengucapkan Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat doa yang dibaca oleh para nabi ketika dalam perjalanan. Dan mudah-mudahan apapun yang bunda-bunda hajatkan, insyaallah Allah kabulkan. Amin. Dan mudah-mudahan niat baiknya, selalu orang yang berniat baik itu hajatnya pasti akan selalu cepat dikabulkan. Amin. Insyaallah. Amin. Amin. Intinya khalisan liwajhil karim, ikhlas terhadap ridhonya, ikhlas terhadap Allah SWT. Insyaallah Allah kabul. Amin. Itu juga pesan guru Rasyid juga, Buya Ar-Razi Hashim, itu ya, salawat itu adalah guru bagi orang yang belum berguru. Insyaallah sekalipun agama kita kosong, kita baca itu salawat, insyaallah Allah akan menuntun kemana guru yang terbaik untuk kita. Salawat yang bisa kita baca, Sallallahu ala Muhammad bisa. Intinya setiap ada hajat yang mau kita mau, contoh, ya Allah sembuhkan dengan saya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat aja bunda-bunda sekalian, orang yang suka sholawat di dunia ini dua. Satu sufi, satu ahli hadis. Sufi itu sholatnya berbilang 300, 400. Kalau muhaddis, dari sejak kecil dia meriwayatkan hadis sampai dia mati sholawat terus, nggak terbilang. Karena setiap hadis yang bacakan Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat terus setiap hari. Jadi sholawat apa yang bunda bisa baca, baca. Terus Allahumma sholli ala Muhammad, baca. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi yang paling ini masih enak jalan daratnya, itu orang di pesawat, orang yang nggak baca sholat langsung baca sholawat di pesawat. Iya betul. Nah, jadi semalas-malas apapun kita, kalau bunda-bunda lihat ke Mesir, itu ketika dzkurus sholati ala Nabi, diem semua. Kita dibilang begitu, di Indonesia bilang gitu, wah, dibilang so Arab-Arab lah kita gitu. Padahal kita baik apa? Salah satu yang menyebabkan hati kita itu bersih itu dengan bersolawat, salah satunya. Jadi jangan lupa bersolawat buat teman-teman yang misalnya ada pengen ke sesuatu, solawat aja. Kenapa kita bilang solawat? Karena memang ada faedahnya dan itu memang kerasa. Contohnya ada seorang yang ini dalam sebagian riwayat, dia solawat banyak, malamnya mimpi ketemu Nabi alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Alaihil ma'af. Alhamdulillah, saya sudah bisa menenangkan hati saya ya, karena saya sangat bangga, terharu, dan saya ingat ke anak saya gitu. Saya merasa saya bukan apa-apa, tapi juga ingin mempunyai anak seperti ini gitu. Ya, ternyata bunda juga, uminya Rasyid juga ternyata memang katanya backgroundnya sama seperti saya ya, kurang gitu ya. Tapi berkat doa, mungkin berkat doa, masya Allah. Beda-beda tipis. Umi Rasyid, terima kasih ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih waktunya sudah diluangkan untuk kami. Ya, kami akan melanjutkan perjalanan kembali, Umi.
tidak ada apa-apa yang dari kami yang bisa untuk kenang-kenangan kita jumpa hari ini. Tidak apa-apa. Hanya doa terbaik insyaallah ya untuk Rashid, semoga cepat sembuh tangannya ya. Untuk Umi semoga tetap kuat istiqomah ya. Kami akan melanjutkan perjalanan ke Lampung langsung berkat nasihat dari Syekh kita ini, insyaallah kita akan sampai di sana tepat waktu. Kita akan langsung melakukan rencana yang sudah kita susun sebelumnya di sana. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitong, mami toto punggung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.